semua, selamat datang di channel kami, Jurnal Kriminal bersama saya Antika Hawalo. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Seorang wanita bernama Maria Jesus Moreno atau yang sering dipanggil Maje, dia lahir pada tanggal 16 September di tahun 1990. Maje memiliki 4 saudara kandung dan mereka lahir dari keluarga yang sangat berkecukupan. Maje selalu mendapat apa yang dia mau dari orang tuanya dan menurut mereka, Maje memiliki skill dalam melukis. Maje telah meraih beberapa penghargaan dari karya seni lukisnya tersebut. Ketika Maje beranjak remaja, dia mulai berubah dan meninggalkan lukisannya. Dia mulai mengenal obat-obatan, juga sering keluar malam bersama dengan teman-temannya di bar. Keluarganya menyarankan agar terus belajar karena dia adalah anak yang berprestasi. Setelah lulus sekolah menengah, Maje mengambil jurusan sebagai perawat di rumah sakit dan dia belajar di kota Barcelona. Setelah tinggal di Barcelona, Maje mulai melupakan kampung halamannya. Maje sangat menikmati kehidupan barunya dan di sana Maje bertemu dengan seorang pria. Dia bernama Antonio Navarro. Antonio Navarro, dia berusia 9 tahun lebih tua dari Maje dan dia adalah seorang engineer. Setelah pertemuannya itu, mereka saling jatuh cinta dan mulai berpacaran di tahun 2011. Maje mengatakan jika dia baru pertama kali itu menjalin hubungan yang serius dengan laki-laki. Setelah 5 tahun mereka berpacaran, akhirnya Antonio melamar Maje. Dan pada tanggal 3 September di tahun 2016, akhirnya Maje dan Antonio mereka melangsungkan pernikahan. Setelah menikah, Maje mulai berubah dan perubahannya itu membuat Antonio sangat khawatir. Maje selalu keluar dan pergi hingga tengah malam atau bahkan dia pulang pagi hari. Sedang Antonio, dia adalah pria yang jarang keluar malam, apalagi pergi untuk berpesta. Antonio tahu jika dia harus bekerja setiap hari dan dia pikir jika keluar malam dan berpesta tidak ada manfaatnya. Antonio menuduh Maje tidak setia dan dia menduga jika Maje memiliki selingkuhan di luar sana. Maje mengatakan jika dirinya hanya pergi bersama dengan teman perempuan dan dia meminta kepada suaminya agar tidak mencurigainya. Pada tanggal 16 Agustus di tahun 2017, 11 bulan setelah mereka menikah, pagi itu Antonio akan berangkat kerja dan biasanya dia akan berangkat pada pukul 7 pagi. Saat Antonio akan masuk ke dalam mobil, tiba-tiba ada seorang dari belakang menyerangnya dan memberikan 6 tusukan di tubuhnya. 8 jam kemudian, tetangga Antonio menemukan tubuhnya sudah tergeletak di lantai garasi dan pria itu langsung menghubungi polisi. Polisi tiba di tempat kejadian pada pukul 3:30 sore dan awalnya polisi menduga jika Antonio menjadi korban perampokan. Namun ternyata semua barang-barang milik Antonio masih ada di tempatnya, seperti dompet, jam tangan dan juga handphone di kantong sakunya. Polisi menghubungi Maje dan memberi kabar jika suaminya telah meninggal dunia. Hari itu Maje sedang bekerja di rumah sakit dan Maje langsung disuruh datang ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Maje mengatakan jika Antonio tidak pernah memiliki musuh dan dia tidak tahu apa yang terjadi dengan suaminya. Menurut Maje, terakhir dia menghubungi suaminya sebelum dia berangkat kerja shift malam. 3 hari setelah kematian Antonio, keluarganya menggelar acara pemakaman Antonio dan di sana terlihat Maje begitu sangat sedih kehilangan suami tercintanya. Dia tidak berhenti menangis, bahkan keluarga Antonio selalu mendampingi Maje untuk memberi support. Semua orang yang ada di pemakaman saat itu hanya mempertanyakan satu pertanyaan, siapa yang telah membunuh Antonio? Polisi membuka kasus kematian Antonio sebagai kasus pembunuhan dan polisi mencurigai orang terdekat korban, yaitu Maje. Polisi menemukan satu perkataan Maje di ruang interogasi yang membuat mereka menduga bahwa Maje adalah pelakunya.
Menurut Maje, malam itu dia sedang berada di rumah sakit, namun ketika polisi mengecek kamera CCTV yang ada di rumah sakit, Maje tidak ada di sana. Polisi juga melihat di ruang interogasi, Maje terlihat sangat santai setelah mengetahui suaminya meninggal. Bahkan di waktu luang, dia sangat sibuk bermain handphonenya. Untuk jalannya investigasi, polisi akhirnya menyita handphone Maje dan menyadap handphone tersebut. Selama 5 bulan ke depan, handphone Maje terus diawasi hingga pada tanggal 10 Januari di tahun 2018, polisi berhasil menangkap 2 orang pria yang diduga adalah pelaku dari pembunuhan Antonio. Setelah polisi membuka semua file dan rahasia dari keluarga Maje dan Antonio, membuat keluarga dan kerabat Antonio sangat terkejut. Mereka selalu mengatakan jika Maje dan Antonio adalah pasangan yang sangat harmonis dan serasi. Ternyata Maje memiliki selingkuhan yang bernama Jose, dan Jose saat itu telah berusia 43 tahun. Mereka bertemu 3 bulan sebelum kematian Antonio. Polisi menduga jika Jose adalah pelakunya karena dia punya motif untuk melakukan pembunuhan itu. Namun yang mengejutkan polisi, ternyata Jose tidak tahu jika Maje telah bersuami. Dia baru tahu tentang kabar tersebut jika Maje ternyata bersuami dari media setelah kematian Antonio. Setelah Jose mengetahui jika Maje bersuami, Maje meminta maaf kepadanya dan Jose pun memaafkan Maje. Lalu mereka menjalin hubungan kembali. Bahkan Jose mengatakan jika dia akan segera menikahi Maje setelah dia mendapat surat cerai dari kematian suaminya. Polisi dari handphone Maje mereka juga menemukan satu nama pria yang bernama Salvador Rodrigo. Salvador saat itu berusia 47 tahun. Dia adalah ayah dari anak kembarnya yang sudah berusia 18 tahun dan dia telah menikah dengan istrinya selama 22 tahun. Salvador dikenal sebagai pria yang sangat ramah dan sopan, dan menurut Salvador, dia mulai menjalin hubungan di bulan September di tahun 2015 setelah Maje dilamar oleh Antonio. Setelah Salvador tahu jika Maje sudah menikah dengan Antonio, mereka pun putus dan tidak berhubungan kembali. Namun tidak lama setelah itu, Salvador sering datang ke rumah sakit di mana Maje bekerja. Ternyata Salvador seringkali mendatangi rumah sakit itu karena istri Salvador juga bekerja di rumah sakit yang sama. Akhirnya Salvador dan Maje mereka menjalin hubungan kembali tanpa ada orang yang mengetahui. Saking besarnya cinta Salvador terhadap Maje, dia akan melakukan apapun yang diminta oleh Maje. Entah itu dari hal kecil hingga hal yang paling berbahaya. Bahkan Maje sering memanggil Salvador untuk datang ke rumahnya sebagai tukang untuk membetulkan sesuatu. Polisi yang saat itu sedang melakukan investigasi, mereka menyuruh saudara Antonio untuk menghubungi Maje dan mengatakan jika polisi telah menemukan orang sebagai tersangka. Setelah Maje mendengar kabar tersebut, dia langsung menelpon Salvador dan memberitahunya tentang penangkapan orang tersebut. Polisi mendengar semua percakapan Maje dan Salvador dan hari itu Salvador langsung ditangkap polisi dan sore harinya Maje juga dijemput oleh polisi. Di ruang interogasi, Maje mengatakan jika dia tidak terlibat apapun tentang kematian suaminya. Dan ketika polisi menanyakan tentang Salvador, Maje menjawab jika Salvador adalah seorang tukang yang sedang tergila-gila kepadanya. Dia juga mengatakan jika Salvador membunuh suaminya karena dia ingin hidup bersamanya, walaupun dia telah menolak. Maje dan Salvador mereka ditahan di penjara yang sama, dan ketika Salvador disuruh untuk mengatakan apa yang terjadi, dia tidak mau membuka mulutnya. Walaupun polisi telah menjanjikan dia akan mendapat keringanan hukuman dan juga dakwaan, namun Salvador masih tetap tidak mau mengatakan. Apalagi setelah Maje mengirim surat cinta untuk Salvador, Salvador memilih untuk tidak mengatakan apapun. Di penjara itu Salvador bertemu dengan 2 orang napi dan kedua pria itu mengatakan jika Maje baru saja melayani mereka. Salvador akhirnya tahu jika Maje untuk mengirim surat kepadanya, dia harus melakukan hubungan terlebih dahulu
dengan dua napi di penjara itu. Kedua napi itu mengatakan jika Maje bukanlah wanita yang baik. Karena kecewa dengan apa yang dilakukan Maje, akhirnya Salvador membuka mulut dan mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Menurut Salvador, suatu hari dia mengalami kecelakaan di tempat kerja hingga beberapa temannya meninggal dunia. Di saat itu dia sangat terpuruk dan juga sangat sedih, namun tiba-tiba Maje mendatanginya dan meminta untuk membunuh suaminya. Maje meminta agar semua itu dilakukan pada tanggal 12 Agustus di tahun 2017. Salvador saat itu masih dalam keadaan terpuruk, namun untuk membuktikan cintanya, dia akan memenuhi permintaan Maje. Pagi itu Salvador menunggu Antonio keluar dari dalam rumahnya, dan setelah Antonio keluar, Salvador mengeluarkan pisau dan menyerang korban dari belakang. Dari baju, kacamata, juga sarung tangan sudah disiapkan oleh Maje untuk Salvador melakukan rencananya. Setelah melakukan penusukan, Salvador membuang senjatanya itu ke dalam septic tank di tengah perjalanan. Beberapa hari sebelum kejadian, Maje sudah berpesan kepada Salvador jika selama beberapa minggu ke depan dia tidak boleh mencarinya atau melakukan kontak via telepon. Salvador pun menyetujui hal tersebut dan Salvador percaya jika dengan itu dia akan mendapat Maje sepenuhnya dan mereka akan hidup bersama. Salvador mengatakan kepada polisi jika dia masih memiliki satu pertanyaan atas keberadaan Maje di malam sebelum kejadian, karena malam itu tiba-tiba Maje menghilang dan tidak bisa dia hubungi. Polisi mencari tahu di mana keberadaan Maje malam sebelum kejadian. Ternyata polisi menemukan nama pria lagi di dalam handphone Maje dan dia bernama Thomas. Thomas mengatakan jika sore itu Maje datang ke rumahnya dan semalaman dia bercinta dengan Maje. Menurut Thomas, dia menjalin hubungan dengan Maje 6 bulan sebelum Maje menikah dengan suaminya. Bahkan saat itu, Thomas meminta kepada Maje untuk tidak menikah dengan Anthony, dan dia berjanji akan memberikan segala sesuatu apa yang dia inginkan jika mau dia nikahi. Namun saat itu Maje menolak dan memilih untuk menjadikan selingkuhannya saja. Suatu hari Anthony tahu jika Maje memiliki hubungan dengan Thomas, namun Maje berjanji jika dia tidak akan menghubungi Thomas lagi. Dan saat itu, Anthony pun percaya jika Maje sudah berubah. Maje tidak dapat jauh dari pria-pria selingkuhannya karena ternyata Maje memiliki hypersex. Dia merasa sangat resah dan gelisah jika sehari itu dia hanya melakukan sekali dengan suaminya. Maka dia butuh pria-pria lain yang dapat memenuhi hasratnya. Menurut Maje, pria-pria selingkuhannya itu lebih memberi kepuasan daripada suaminya di rumah, maka dia tidak bisa menjauhi mereka. Namun Maje juga sadar jika Anthony, suaminya itu, adalah pria yang paling mapan dan paling baik di antara semua selingkuhannya. Salvador baru mengetahui jika Maje ternyata memiliki banyak selingkuhan di luar selain dirinya. Maje lebih sering menghabiskan waktunya bersama dengan Jose dan Thomas. Tidak cukup dari situ, polisi menemukan lagi nama pria dan dia bernama Sergio, yaitu seorang security di sebuah bar. Setelah diinterview oleh polisi, Sergio mengatakan jika dia mengenal baik siapa Maje, namun dia tidak menjalin hubungan khusus. Sergio dari awal sudah menduga jika kematian Antonio karena ulah istrinya. Dari tempat kerja juga muncul nama seseorang, tapi di sini dia tidak mau disebutkan namanya. Dia mengatakan kepada polisi jika dia telah menjalin hubungan dengan Maje sejak Maje baru saja menikah dengan suaminya. Ternyata rencana pembunuhan terhadap Anthony bukan hanya karena untuk memuaskan hasrat Maje dengan pria-pria selingkuhannya. Namun Maje juga mengincar uang asuransi jiwa milik suaminya. Dan dari kematian Anthony, Maje mendapat uang tunjangan bulanan dari pihak asuransi sebesar 1.100 euro atau setara 18 juta rupiah. Dan karena kematian korban dibunuh secara brutal, maka Maje mendapat kompensasi sebesar 47.000 euro atau setara 786 juta rupiah.
Persidangan kasus mereka terjadi di tanggal 14 Oktober di tahun 2020. Di sana keluarga Anthony meminta kepada hakim untuk menghukum Maje seberat mungkin. Hakim memutuskan untuk Maje membayar kerugian terhadap keluarga Anthony sebesar 250.000 euro atau sekitar 4 miliar rupiah. Pada tanggal 18 November di tahun 2020, Maje menyatakan bersalah atas kematian suaminya dan hakim menjatuhi hukuman selama 22 tahun penjara. Sedang Salvador, dia mendapat hukuman selama 18 tahun penjara. Keluarga Maje juga Anthony, mereka sangat kecewa. Ternyata Maje selama ini membohongi mereka. Begitu juga dengan Salvador, telah mengecewakan keluarganya. Istri Salvador mengajukan gugatan cerai setelah dibacakan hukuman kepadanya karena dia masih berharap jika Salvador tidak bersalah. Di penjara, cerita cinta Maje masih belum berakhir. Walaupun Maje dan Salvador di penjara dalam gedung yang sama, namun Maje tidak mau lagi dengan Salvador. Maje memiliki pacar baru yang bernama David, dan untuk memenuhi hasrat yang gilanya itu, Maje akan melakukan hubungan dengan karyawan-karyawan yang ada di dapur. Maje menggilir mereka untuk mendapat kepuasan, secangkir wine, dan juga sebatang rokok. Salvador sangat kecewa di penjara itu karena selain dia kehilangan Maje, ternyata anak-anaknya juga tidak mau mengakuinya sebagai ayah atau menemuinya di penjara. Salvador hingga beberapa kali berusaha untuk mengakhiri hidupnya sendiri di dalam sel penjara, namun dia masih berhasil diselamatkan. Sekian kasus hari ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda para subscribers. Sekian, sampai jumpa di kasus berikutnya.